Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 9. Oke, materi yang pertama akan kita pelajari adalah sistem reproduksi manusia. Nah, sistem reproduksi manusia ini ada hubungannya dengan pelestarian makhluk hidup. Jadi, kita manusia itu wajib melakukan perkembangbiakan supaya apa? Supaya manusia yang ada di muka bumi ini sifatnya tidak punah. Jadi semua makhluk hidup termasuk manusia harus melakukan perkembangbiakan. Nah, dalam pelajaran IPA ini di sini kita bisa belajar banyak tentang cara-cara melakukan reproduksi, atau misalnya akan belajar tentang cara menjaga kesehatannya, terus misalnya tentang kehamilan atau menstruasi, atau misalnya bicara tentang anak kembar. Oke, seperti itu. Untuk pelajaran yang pertama, materi yang kita pelajari yang pertama, kita akan mempelajari tentang alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, seperti itu. Oke, sekarang kita belajar tentang sistem reproduksi. Yang pertama kita pelajari adalah alat kelamin pada pria, organ reproduksi pria. Oke, jadi seperti yang kalian lihat di gambar ini adalah alat reproduksi pada pria. Oke, kalau misalnya yang ada di luar, mungkin orang yang di luar kita itu melihat alat-alat reproduksi itu sebagai bahan candaan. Nah, sebenarnya semua itu ada pengetahuannya, ada ilmunya. Jadi alat reproduksi itu juga mempengaruhi kualitas dari generasi yang akan dilahirkan. Jadi kalau misalnya alat reproduksi pria atau mungkin alat reproduksi perempuan juga berkualitas baik, maka yang dihasilkan juga akan baik. Lalu atau bagaimana supaya reproduksi pada pria itu bisa baik? Mungkin bisa pada pria juga bagaimana cara membersihkan alat reproduksinya, bagaimana cara menjaga alat reproduksinya, seperti itu. Jadi semua juga ada educationnya gitu. Nah, yang kita pelajari ini yang pertama dulu. Oke. Nah, alat reproduksi pada pria di sini ada seperti keterangannya. Kalian juga bisa dilihat di internet. Oke. Nah, di sini ada lubang penis. Jadi penis pasti mempunyai lubang. Kalau lubangnya ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan atau mengeluarkan kotoran seperti urin. Nah, penis ini berfungsi sebagai alat untuk memasukkan sperma ke alat reproduksi wanita. Jadi dalam melakukan perkawinan, alat reproduksi pria yang berupa penis ini adalah alat untuk memasukkan sel sperma ke alat reproduksi wanita, seperti itu. Jadi atau kalau misalnya di masyarakat disebut dengan bersenggama, seperti itu. Nah, lalu skortum ini berfungsi untuk mengatur suhu yang ada di reproduksi laki-laki ini. Jadi supaya apa? Karena sperma itu juga sperma yang baik dipengaruhi oleh kualitas suhu pada alat reproduksi laki-laki, seperti ini. Jadi yang mengatur suhu itu adalah skortum. Nah, maka kadang-kala bisa dirasakan bagi yang laki-laki bahwa suhu yang ada di alat reproduksi maupun suhu yang ada di tubuh yang lain itu bisa jadi berbeda. Nah, disinilah semua sistem bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Oke, lalu testis. Nah,
testis ini berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Jadi pabriknya sperma ini ada di testis. Nah, sperma yang terbentuk itu dimulai dari testis, yang biasanya dimulai dari umur yang sudah mencukupi, seperti umurnya pada anak remaja, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah vas deferens. Nah, vas deferens ini berfungsi sebagai mengangkut sperma yang matang. Jadi sperma yang sudah jadi, sudah terbentuk, itu akan diangkat oleh vas deferens seperti ini. Nah, sperma itu bentuknya seperti kayak bekecong gitu. Jadi kayak bekecong yang banyak, ada jutaan, bahkan mungkin miliaran. Nah, itulah sperma. Dari sperma itu ada banyak sekali. Nah, itu akan diambil yang sudah matang, yang siap untuk membuai, akan diambil oleh vas deferens. Lalu ada juga yang namanya uretra. Nah, ini. Oke, nah uretra ini adalah fungsinya untuk pada waktu sperma itu akan keluar dari penisnya. Jadi sperma itu akan keluar juga melalui lubang penis. Nah, di sini tidak mungkin bahwa sperma itu akan tercampur oleh urin, itu tidak mungkin. Jadi semuanya sistem sudah berjalan, maka ketika urin yang keluar adalah urin, sperma yang keluar adalah sperma gitu. Jadi tidak akan tercampur. Lalu ini adalah sistem reproduksi pada pria. Selanjutnya kita akan juga mempelajari alat reproduksi pada perempuan. Oke, sekarang kita akan mempelajari sistem atau organ reproduksi pada wanita. Nah, ini adalah organ reproduksi pada wanita. Kalau yang tadi organ reproduksi pria kita melihatnya dari samping, sekarang kita untuk reproduksi pada wanita ini kita melihatnya dari tampilan depan. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau yang di luar itu melihat atau seperti tahu tentang sebuah reproduksi, terus digunakan sebagai bahan candaan, kita berbeda. Jadi kita yang ada di bangku pendidikan, kita mempelajari bahwa reproduksi ini sangat bermanfaat bagi semua khalayak, seperti itu. Jadi tidak dijadikan sebagai bahan candaan, tapi di sini ada sebuah pengetahuan yang wajib untuk dipelajari. Bahkan di kelas kedokteran seperti itu sudah ada kayak dokter kandungan, dokter spesialis alat kelamin, seperti itu. Jadi di sini kita tidak sebagai bahan candaan, tapi kita mempelajari bahwa inilah ada edukasinya, ada pengetahuannya. Oke, sekarang organ reproduksi wanita. Oke, sekarang yang kalian lihat ini saya zoom. Pertama adalah vagina. Nah, ini adalah vagina. Vagina merupakan jalan untuk melahirkan bayi. Jadi ketika seorang perempuan itu melahirkan, maka secara normal itu bayi akan keluar melalui vagina, seperti itu. Lalu gimana kalau tidak normal? Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Kita akan lebih mempelajari tentang kehamilan.
Oke, itu materi dari saya tentang reproduksi laki-laki dan reproduksi perempuan. Nah, untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah menstruasi dan bagaimana terjadinya kehamilan, seperti itu. Nah, baik, lalu untuk tugasnya adalah kita belajar memberikan edukasi kepada semua orang melalui media pembelajaran. Nah, kita waktu masa orientasi siswa itu diajari oleh Ustadz Arif membuat komik. Jadi kita akan belajar membuat komik. Bedanya ketika kita membuat komik, temanya atau narasinya kita ganti dengan sex education gitu. Jadi tentang reproduksi manusia yang sifatnya memberikan informasi yang benar. Nah, bisa dilihat dari mana informasinya? Bisa dilihat dari internet. Jadi kita seperti membuat komik yang diajarkan Ustadz Ari, tinggal kita menggantinya dengan narasinya adalah pendidikan seks, tentang informasi seks yang benar, seperti itu. Contohnya kayak gini. Oke, jadi tugas komiknya seperti ini. Kalian sudah diajari oleh Ustadz Ari cara membuat komik menggunakan aplikasi Komika, bisa di-download di Play Store. Nah, tinggal materinya dirubah. Jadi ini saya sudah buat seperti ini. Materinya bisa kalian lihat sendiri atau kalian cari di internet atau sesuatu yang sudah kalian ketahui. Jadi intinya memang tujuannya kita membuat komik untuk memberikan informasi kepada semuanya bahwa ada edukasi seks. Seperti ini juga. Narasinya terserah kalian, yang pasti temanya adalah edukasi tentang memberikan informasi seks yang benar, seperti itu. Oke. Baik, itu tugas dari saya. Jadi nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Jangan lupa tugas yang sudah saya berikan, ilmunya insya Allah bermanfaat dan dipelajari lebih dalam. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.